apakah ya kasus Febri Ardiansah ini juga akan menjadi seperti kasusnya mantan Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, ini juga bisa saja menjadi kenyataan karena kasus ini kalau dibongkar ya, ini bisa benar-benar terjadi guncangan ya, ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Bayangkan, Jampitsus di kejaksaan itu adalah ya algojo terakhir, eksekutor untuk kasus-kasus korupsi di kejaksaan. Artinya orang yang dipercaya masyarakat, ya, orang yang ditugaskan oleh negara sebagai penangkap koruptor, tiba-tiba dia korupsi. Ini kan ironis sekali gitu loh. Kalau Kapus Penkum Kejaksaan mengatakan Febri ada di Jakarta dalam pengamanan ya negara. Nah, ini kan sesuatu jawaban-jawaban yang ditutup-tutupin. Artinya memang ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Dengan nilai sitaan barang ya yang jumlahnya mencapai 500 miliar lebih ya. Itu tentu bukan harta tak bertuan, pasti ada pemiliknya ya. Apakah itu terkait dengan di mana semua orang sekarang, para politisi, para pejabat yang rata-rata itu adalah para ketua umum partai ya, sedang menyiapkan dana-dana untuk pemilu 2029. Kalau ini benar-benar diproses secara transparan ya, apakah tidak menutup kemungkinan ya Febri Ardiansah akan menyebutkan siapa-siapa saja yang terlibat? Banyak sekali nanti yang akan terungkap nama-nama tokoh besar. Jangan-jangan para menteri atau ketua-ketua partai yang ada di pemerintahan Presiden Prabowo juga ada di dalamnya. Masih seputar Febri Ardiansah, apakah kasusnya akan segera berproses? Ya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budis Ma'ruf Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Ya, banyak penonton Ruang Konsensus yang menyampaikan kritik, protes, marah-marah kepada saya. Kenapa saya tidak lagi sebagai anak Sulu Mulyono. Ya sebenarnya anak Sulu Mulyono itu hanya branding aja, branding ya. Ketika saya merasa menjadi bagian dari orang yang membela Pak Jokowi. Hari ini pun saya masih membela Pak Jokowi ketika Pak Jokowi masih dizolimi. Ya itu hanya anak Sulu Mulyono itu hanya sebagai kalau istilah dalam jurnalistik disebut proximity ya, bagaimana saya mendekatkan diri kepada audiens saya. Nah, kenapa sekarang kemudian saya jarang menggunakan branding sebagai anak Sulu Mulyono? Bukan berarti saya sudah berpaling dari Pak Jokowi. Sebagai jurnalis saya tentu berpihak kepada apa yang saya yakini benar. Dan hari ini saya tidak mengatakan Pak Jokowi salah. Pak Jokowi tetap orang yang harus kita kawal kasusnya sampai selesai, khususnya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, tentang misalnya ada juga yang menyampaikan protesnya kepada saya tentang bahwa tidak ada matahari kembar ya. Begini, politik itu ya, dasar-dasar dalam kita belajar ilmu politik itu adalah ya, Erving Goffman mengatakan politik itu setidaknya ya, bagaimana seseorang itu, seorang politisi ya, dalam fenomena politik itu ada terbagi dalam dua panggung setidaknya ya, ada panggung depan dan ada panggung belakang. Nah, oleh pengamat Indonesia ditambahkan lagi satu variabel, ada panggung tengah katanya. Nah, yang saya sampaikan sinyalemen bahwa
masih ada matahari kembar itu, ya saya bicara tentang panggung belakang dan panggung tengah kalau itu ada. Ya sementara teman-teman penonton ya, para pencinta Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi melihat hal itu hanya dari panggung depan. Nah, saya tidak mungkin bercerita kepada audiens, kepada penonton Ruang Konsensus bagaimana bacaannya tentang panggung belakang. Karena semuanya bersifat informasi yang masih perlu verifikasi, walaupun secara nalar dan akal sehat ya itu bisa diukur ya kebenarannya. Nah, itu aja barangkali klarifikasi dari saya. Jadi kepada seluruh penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, tetaplah kita kritis. Saya setuju teman-teman semuanya kritis ya kan. Tapi kemudian menuduh saya dengan hal-hal yang tidak saya lakukan, saya pikir itu tidak bijaksana. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang arah dari bagaimana kasus tersangka mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini akan bermuara. Nah, ini memang menjadi teka-teki ya, karena kalau kita lihat kemarin ada pertemuan atau ada semacam kunjungan ya dari Kapolri dan jajarannya, pejabat utama Mabes Polri berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung dan langsung diterima oleh Pak ST Burhanuddin bersama jajarannya juga. Nah, yang menjadi aneh adalah kunjungan seperti itu saya pikir hanya sebagai basa-basi saja. Ya, itu mungkin arahan juga dari Bapak Presiden karena pada Sabtu malam kalau nggak salah ketika kasus ini meledak, ya kan, Pak Presiden secara mendadak memanggil Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kepala BIN, dan media dari pertemuan itu selesai hingga hari ini pun tidak tahu apa isi pertemuan karena tidak ada penjelasan dari istana. Nah, kira-kira mungkin perintah atau arahan dari Presiden adalah lihatkan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum itu kompak ya, dan secara normatif itu bisa kita maklumi dan kita harus mengapresiasi. Tetapi ada hal yang aneh ya, ketika pada saat pertemuan sore kemarin di kantor kejaksaan itu ya, ketika press conference ya ada tanya jawab, Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri ditanyakan oleh teman-teman media bagaimana follow up dari kasus Pak Febri Ardiansyah, dengan ekspresi dan raut muka yang agak melihatkan tidak suka dengan pertanyaan itu ya, Pak Jaksa Agung mengatakan, oh kita kan tidak sedang bahas itu nanti tanyakan saja ke Kapus Penkum Kejaksaan. Saya pikir itu ada kesan ya bahwa Jaksa Agung menghindar untuk memberikan klarifikasi yang tuntas kepada masyarakat tentang di mana sebenarnya sekarang keberadaan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dan itu jelas ya tidak melihatkan sebuah itikat yang positif dari pihak kejaksaan untuk meyakinkan publik bahwa arah dari penyidikan mantan Jampitsus ini akan terang benderang. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa ini akan segera tuntas jika Jaksa Agungnya saja ya tidak berani menjawab pertanyaan wartawan? Misalnya ya, apakah misalnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus PLT-nya Rudy Margono benar akan memeriksa Febri Ardiansyah? Itu kan harus segera dijawab. Secara normatif Pak Rudy Margono mengatakan iya, dia akan segera memeriksa Febri Ardiansyah, ya kan? Bagaimana itu bisa diperiksa ketika secara prosedur aja pelimpahan dari dari polisi kepada kejaksaan itu juga tidak ada dasar hukumnya. Tiba-tiba ya setelah ditetapkan sitaan barang bukti, kemudian pihak kepolisian mengatakan segera berkasnya diserahkan kepada kejaksaan. Artinya penyidikan itu sekarang ada di tangan kejaksaan. Sementara syarat ya, secara hukum pidananya syarat seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus melewati prosedur yang benar. Ada proses lidik atau penyelidikan ya. Ketika dalam proses lidik itu ditemukan mens reanya ya,
ditemukan ada niat jahatnya, ya, niat untuk tindak pidananya itu ditemukan, dilengkapi dengan alat bukti yang cukup, ya kan, dilengkapi dengan saksi yang melihat kejadian itu, baru kemudian prosesnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, di dalam penyidikan baru kemudian, ya, nggak lama kemudian ditetapkan si A, si B sebagai tersangka. Ketika berkas itu dianggap sudah lengkap, ya, kemudian pihak kepolisian menyerahkan berkas itu kepada kejaksaan. Nah, jaksa peneliti nanti akan memeriksa apakah benar kasus ini berkas-berkasnya sudah lengkap. Kalau misalnya belum lengkap, ya, disebut dengan P19, dikembalikan lagi kepada penyidik kepolisian untuk dilengkapi. Kurang ini, ya kan? Nah, setelah polisi melengkapi, baru kemudian diserahkan lagi, itu yang disebut dengan pelimpahan tahap kedua. Kalau pelimpahan tahap kedua itu dianggap sudah lengkap, baru P21, baru kemudian berkas itu diserahkan kepada kejaksaan. Nah, dalam kasus Febri Ardiansyah, prosedur itu tidak berjalan. Ini keanehan pertama. Lantas, dasarnya apa pihak penyidik kejaksaan, ya, akan bisa memeriksa, ya, Febri Ardiansyah? Apakah karena ada semacam kewenangan bahwa untuk kasus korupsi, ya, kejaksaan memiliki, ya, kewenangan, ya, untuk memeriksa langsung para pelaku kejahatannya? Ya, itu betul memang. Nah, semestinya, ya, ketika pihak Polda Metro Jaya menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka, ya, setidaknya Febri sudah dipanggil oleh pihak kepolisian, kemudian dibawa bersama ke kejaksaan, dan tentu biasanya memakai rompi orange, ya, khas dari Polda Metro Jaya. Ini tidak terjadi. Publik pun sekarang tidak mendapatkan informasi yang jelas di mana tersangka Febri Ardiansyah. Kalau Kapus Penkum Kejaksaan mengatakan Febri ada di Jakarta dalam pengamanan, ya, negara. Nah, ini kan sesuatu jawaban-jawaban yang ditutup-tutupin. Artinya memang ini bukan kasus kaleng-kaleng, ya. Dengan nilai sitaan barang, ya, yang jumlahnya mencapai 500 miliar lebih, ya. Itu tentu bukan harta tak bertuan, pasti ada pemiliknya, ya. Apakah itu terkait dengan di mana semua orang sekarang, para politisi, para pejabat yang rata-rata itu adalah para ketua umum partai, ya, sedang menyiapkan dana-dana untuk pemilu 2029. Nah, apakah ini yang bagian dari yang membuat masalah ini sangat sensitif, ya kan? Lantas 500 atau sampai 500 miliar dan 74 kilogram emas batangan itu, ya kan? Apakah hanya itu? Apakah masih ada bunker-bunker lain yang belum ketahuan, ya? Nah, ini yang membuat pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian akhirnya kemudian menjadi rikuh, karena tentu Febri, ya, tidak bekerja sendiri. Tidak ada perbuatan pidana korupsi yang berjalan sendiri. Pasti ada, ya, orang-orang lain yang terlibat. Nah, kalau ini benar-benar diproses secara transparan, ya, apakah tidak menutup kemungkinan, ya, Febri Ardiansyah akan menyebutkan siapa-siapa saja yang terlibat, itu uang dari mana? Apakah benar ada kaitannya dengan, ya, perusahaan batubara yang melakukan semacam penipuan sehingga terjadi kasus blackout yang menyebabkan PLN kemudian kekurangan batu bara? Apakah ini juga terkait dengan kasus pencucian uang di Asabri dan Jiwasraya misalnya? Siapa orangnya? Dari mana uang itu? Kenapa uang itu ditaruh di sana? Perjanjiannya seperti apa? Ya, uang itu didapatkan dari mana? Banyak sekali nanti yang akan terungkap nama-nama tokoh besar. Jangan-jangan para menteri atau ketua-ketua partai yang ada di pemerintahan, Presiden Prabowo juga ada di dalamnya. Nah, karena itu, ya, harus ada semacam goodwill yang jelas dari pemerintah. Bisa saja, ya,
kasus ini berjalan sangat lama ya. Contoh kasus ya, seperti kasus dugaan gratifikasi yang dialami oleh mantan Ketua KPK, Komjen Pol Firly Bahuri, yang sampai sekarang juga nyaris sepi tak terdengar. Ya, padahal status Firly Bahuri sampai sekarang tetap adalah tersangka. Hampir lebih dari setahun. Apakah ya kasus Febri Ardiansah ini juga akan menjadi seperti kasusnya mantan Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, ini juga bisa saja menjadi kenyataan karena kasus ini kalau dibongkar ya, ini bisa benar-benar terjadi guncangan ya, ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Bayangkan, Jampitsus di kejaksaan itu adalah ya algojo terakhir eksekutor untuk kasus-kasus korupsi di kejaksaan. Artinya orang yang dipercaya masyarakat ya, orang yang ditugaskan oleh negara sebagai penangkap koruptor, tiba-tiba dia korupsi. Ini kan ironis sekali gitu loh. Nah, ini yang kita harap ya, ada semacam ketegasan dari Presiden Prabowo ya untuk mempertegas kemana arah dari proses penyidikan ini. Saya nggak paham juga ya, apakah kemudian karena akan melibatkan banyak pihak ya, akhirnya ya lama-kelamaan misalnya ada semacam skenario yang dirancang sehingga akhirnya ini deponering. Banyak kasus-kasus besar yang deponering, artinya tidak diungkapkan lagi atau tidak dilanjutkan proses penyidikannya. Atau ya bisa saja Febri Ardiansah melakukan pra-peradilan. Di sini ya para pakar hukum ya berbeda pendapat. Ada mengatakan jika Febri mengajukan pra-peradilan, dia akan menang. Karena proses prosedurnya yang memang tidak dilewati. Tetapi ada juga yang mengatakan pra-peradilan Febri akan kalah. Nah, anggap saja Febri menang. Artinya kasus ini selesai. Ya kan? Nah, karena itu bagaimana masyarakat mengawal ini? Ya tentu kembali terpulang kepada Presiden Prabowo. Dan ini adalah batu uji ya bagi presiden ya yang selama ini selalu bersemangat mengumandangkan pemberantasan korupsi. Apakah memang ada semacam pertarungan tingkat dewa di dalam kasus ini antar elit? Ya, itu juga adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu adalah persoalan panggung belakang. Panggung belakang itu ya publik nggak bisa tahu. Karena itulah ya yang gotak-gatik para elit yang memiliki kekuasaan. Yang kita saksikan, yang kita dengar adalah panggung depan. Makanya kemudian ya seniman mengatakan politik itu sebenarnya adalah panggung sandiwara. Ya, itulah sebabnya ya kita kadang-kadang ya banyak orang-orang menjadi a priori melihat bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia. Ketika kasus-kasus besar yang bisa saja ya terkait dengan tokoh-tokoh besar yang sedang berkuasa, akhirnya kasus itu ya sepi dari penuntasan. Contohnya sudah ada kasus mantan Ketua KPK Firly Bahuri, sepi. Deponeringkah kasus Firly? Belum ada kabarnya. Nah, bisa jadi kasus Febri Ardiansah ini juga akan mengalami hal yang sama. Hanya presiden yang tegas yang bisa membuat ini ya menjadi terang benderang. Persoalannya adalah ini taruhan jabatan, ini taruhan reputasi, ini taruhan ya kepercayaan masyarakat kepada ya pemerintah. Jika dalam kasus ini tidak hati-hati dikelola ya, artinya ketika kasus Firly Bahuri ditambah dengan kasus ini tidak sampai tuntas, ya kepastian hukumnya, kemanfaatannya dan keadilannya,
tentu berimplikasi kepada turunnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah, kepada seluruh elit politik. 3 tahun lagi ya, kita akan memasuki ya pemilu 2029. Jika dalam kasus ini tidak ada ketegasan, tidak ada transparansi dari aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, ya, di dalam mengungkap kasus ini secara terang benderang, saya menduga, ya, tingkat partisipasi politik, ya, bisa saja turun. Tetapi di sisi lain, kadang-kadang memang para pendukung atau para fans ya, para tokoh-tokoh politik itu memang tidak rasional. Mereka nggak peduli. Yang penting orang yang diidolakan itu harus meraih kekuasaan, harus memimpin Indonesia, atau orang yang dibenci itu tidak boleh memimpin Indonesia, tidak boleh diberikan dukungan dan seterusnya. Inilah sebuah realitas politik yang kita semua para masyarakat Indonesia ya harus menerima suatu situasi ya, dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita memahami politik? Kalau kita memahami politik hanya sekedar fans, sekedar fanatik kepada tokoh-tokoh politik, ya Indonesia tidak akan maju. Tapi kalau kita mendukung ya seorang tokoh politik, sebuah partai politik misalnya, atas dasar keyakinan yang rasional, bukan karena rasa yang sentimental, bukan karena rasa yang emosional, ya. Saya yakin masa depan politik kita, masa depan Indonesia akan sangat baik. Tetapi jika ya kita sebagai pemilih, sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang akan menyuarakan hak pilih kita kepada tokoh-tokoh kita, ya, jika dukungan politik kita hanya berbasiskan kepada emosional, penilaian pribadi semata, ya, karena kita hanya idola. Kalau idola salah pun dipuja, ya, sentimental seperti ini adalah sesuatu yang harus kita rubah pelan-pelan. Saya nggak ingin harus merubah seketika, ya. Saya pecinta Pak Jokowi, saya pendukung Pak Prabowo Gibran, tetapi ada sisi rasionalitas, ya, berdasarkan segala macam informasi yang saya miliki, baik di panggung depan, baik di panggung tengah maupun di panggung belakang, yang membuat saya harus ya membuat justifikasi terhadap pertimbangan-pertimbangan dan dukungan politik saya. Nah, dikembalikan kepada profesi saya sebagai seorang jurnalis, tentu saya hanya ingin mengedukasi masyarakat, bukan untuk memprovokasi. Ketika saya misalnya terlihat mendukung Pak Prabowo dengan segala programnya, itu adalah hal yang rasional karena Pak Prabowo sekarang adalah presiden kita. Ya, beliau menjalankan program-program ya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan berarti saya kemudian berpaling dari Pak Jokowi dan seterusnya. Jadi hal-hal sentimental seperti itu ya, di dalam politik ya, kita harus menjadi lebih rasional. Ya. Yang menjadi tidak rasional ya ketika ya udah jelas misalnya seperti orang-orang yang mencemarkan, orang-orang yang tukang fitnah seperti Roy dan kawan-kawan, kita bela. Nah, itu baru sesuatu yang tidak rasional. Tapi sebatas masih dukungan politik, saya pikir setiap kita ya berhak ya tiba-tiba minggu ini kita dukung, tiba-tiba minggu depan kita nggak dukung. Bukan berarti benci. Nah, jadi mari kita semuanya menjadi dewasa. Kita bersepakat Indonesia adalah negara demokrasi. Ya, di dalam demokrasi tetap literasi politik kita harus kita tingkatkan. Ya, sentimental politik kita dalam melihat sesuatu juga harus kadarnya kita rasionalkan. Ya, bijaklah dalam membuat penilaian-penilaian. Ya, demikian dulu. Saya pikir triggernya tetap jika kasus Febri Ardiansah ini ngambang seperti
mantan Ketua KPK Firly Bahuri, saya menduga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan turun drastis. Artinya ini taruhan besar buat elektabilitas ya Presiden Prabowo menghadapi Pilpres 2029. Kita berkeinginan Prabowo maju ke periode keduanya, tapi dengan catatan kasus ini tidak terungkap, bisa jadi ini adalah batu ganjalan yang serius untuk keterpilihan Pak Prabowo di periode keduanya. Demikian dulu monolog Ruang Konsensus hari ini. Seperti biasa, udang jahe Pak Jokowi harus segera saya tuntaskan dulu. Mari kita seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di monolog Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.